selama ini banyak masukan atau konsultasi kebijakan soal ASN tuh nggak dibuat dengan mendengarkan si ASN-nya itu sendiri gitu ya. Betul. Terutama nggak mendengarkan suara-suara umbi-umbian itu ya Mbak ya. Umbi-umbian. Iya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa saat yang lalu, berbagai polemik muncul terkait aparatur sipil negara atau ASN. Dari berkurangnya kesejahteraan pegawai negeri sipil atau PNS di kala pandemi, pembayaran THR mereka yang tertunda, hingga diubahnya status pegawai KPK menjadi ASN. Pada episode ini, kita ngobrol dengan Kanti Pertiwi, peneliti manajemen organisasi di Universitas Indonesia tentang tantangan kesejahteraan bagi ASN atau PNS di Indonesia, serta berbagai hambatan reformasi birokrasi di tubuh pemerintah. Diskusi ini dipandu oleh editor politik dan masyarakat di TCID, Andre Arditya. Halo sahabat TCID, jumpa kembali di podcast Suara Akademia. Kali ini bersama saya, Andre Arditya, editor politik dan masyarakat. Tamu kita pada episode yang ini adalah Mbak Kanti Pertiwi. Mbak Kanti ini dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia. Halo, selamat sore Mbak Kanti. Halo, sore Mas Andre, apa kabar? Kabar baik, terima kasih udah bersedia bergabung di podcast Suara Akademia. Mungkin bisa ceritakan sedikit nih Mbak Kanti kan kalau di TCID itu salah satu penulis yang selalu menarik gitu kalau ada pitch Melawan tuh. arus ya? Karena perspektifnya pasti beda gitu. Dan yang terakhir-terakhir yang soal ASN ya, aparat sipil negara. Mungkin sebenarnya bisa diceritakan sedikit sih Mbak Kanti, apa memang itu bagian dari fokus penelitian Mbak Kanti atau fokus studinya atau gimana? Ya. Terima kasih Mas Andre dan teman-teman TCID atas kesempatannya ya. Betul, saya banyak meriset tentang ASN dan ini sebenarnya berangkat dari studi PhD saya ya di Universitas Melbourne yang melihat pemaknaan korupsi. Jadi semenjak PhD itu akhirnya saya tertarik pada isu-isu seputar korupsi, hubungan bisnis dan pemerintah, kemudian bicara etika di organisasi gitu ya, ASN milenial. Akhir-akhir ini saya juga senang melihat itu dan juga pekerja perempuan. Jadi macam-macam sebetulnya ya. Kalau gitu kita ngomong ke topik utamanya dulu nih, kita masuk ke si ASN-nya ya. Mungkin buat aku sendiri bahkan ASN itu istilah yang sebenarnya baru ya, dan aku sendiri suka ketukar-tukar ASN dan PNS. Mungkin kalau PNS apakah itu istilah zaman dulu? Mungkin generasiku taunya itu PNS pas zaman Orba gitu. Apakah itu PNS sekarang disebutnya ASN atau memang itu tuh dua istilah yang berbeda, Mbak? Jadi kalau kita lihat undang-undang ya, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara itu menjabarkan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi ini istilah yang disematkan kepada dua kelompok pekerja nih sekarang ya. Ada yang PNS yang masa kerjanya tidak terbatas gitu dalam artian nanti sampai usia pensiun, dan ada juga klasifikasi satu lagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ada batasannya gitu ya, berapa lama mereka bekerja gitu. Dan sekarang semuanya payungnya ASN gitu ya, baik yang PNS maupun yang PPPK ini gitu ya. Dan mereka ini tersebar di berbagai institusi publik dari mulai kementerian, terus ada juga lembaga gitu ya, kemudian perguruan tinggi juga ada ASN-nya, dosen ada yang ASN, dan di sekolah-sekolah juga ada guru-guru yang statusnya ASN begitu. Oh, aku baru tahu. Jadi yang statusnya sementara atau mungkin bahasa umumnya kontrak gitu kali Mbak ya? Betul. Kontrak terbatas berapa tahun. Oh, itu masuknya aparat sipil negara. Okay. Sekarang iya, mereka juga masuknya ASN. Walaupun kalau dari sisi hak dan kewajiban tidak sama persis ya, ada perlakuan-perlakuan yang berbeda gitu ya, termasuk soal penghasilan dan lain-lain gitu. Jadi ada perbedaan tetapi payung besarnya tetap ASN gitu. Iya, ada kata aparat. Aku tadi mikir ASN tuh apa cuman yang ada di angkatan gitu misalnya. Iya, itu menarik ya. Kalau dari sisi bahasa ini juga salah satu dimensi yang sering saya lihat dalam riset-riset saya, Mas Andre. Jadi kalau ada artikel-artikel yang dulu saya tulis waktu masih kuliah gitu ya, saya tuh melihat pemaknaan korupsi lewat bahasa gitu ya. Istilah-istilah apa sih yang dipakai untuk
merujuk kepada korupsi. Dan sekarang Mas Andre juga pick up ini gitu ya. Kenapa istilahnya aparat tuh kok kelihatannya militer banget gitu ya? Atau mungkin karena aku kan generasi milenial awal ya, mungkin karena terlalu lama masa kecilnya di Orde Baru, jadi aparat tuh identik sama militer gitu. Iya, saya rasa itu bukan kesan yang salah juga sih, boleh jadi benar ya, bahwa sekarang mau dihadirkan suatu nuansa yang agak militeristik gitu ya, dengan kontrol yang lebih kuat lagi gitu ya kepada para pejabat publik ini gitu. Who knows, tapi itu menarik dan saya pengen juga mengeksplor itu gitu ya. Gimana sih para ASN ini kemudian melihat identitasnya ya ketika dia sekarang disebut sebagai aparat gitu ya, aparatur sipil negara gitu. Kan kemarin isu yang paling deket soal ASN, ya mungkin sebenarnya banyak ya. Banyak banget tuh akun soal ASN di Twitter tuh, akun PNS tuh tak terhitung, kayak setiap daerah punya teks dari PNS, terus provinsi atau daerah gitu. Cuman yang kemarin agak gede kan ya pelantikan pegawai KPK jadi ASN. Terus kemarin Mbak Kanti juga ngasih lihat ke aku ada sebuah website gitu, terus ada tulisan yang agak nyentil gitu ya, yang nyinyir setengah menyindir. Satir ya? Satir bener. Kayaknya yang nulis adalah ASN dan bilangnya, selamat datang teman-teman KPK di status ASN. Jadi udah nggak perlu banyak-banyak mikirkan korupsi dan revolusi gitu. Iya. Ini kan yang lucu Mbak ya, Mbak Kanti juga banyak membahas ini di tulisan-tulisannya gitu. Pandangan umum masyarakat kan, ASN tuh kerja paling enak lah gitu ya, kerjanya santai, kayaknya nggak ada hasilnya gitu kan kalau masyarakat umum melihatnya gitu, terutama kalau udah mengeluhkan soal layanan publik gitu, ini pada bisa kerja nggak sih gitu. Dan di lain pihak teman-teman PNS atau yang ASN juga reaksinya juga mereka menerima semua hujatannya itu terus kayak dikembalikan gitu. Ya memang ya inilah kerjaan saya gitu ya, inilah makanya cari mantu gitu. Idaman ya, jadi kayak ASN mereka idaman ya. Iya, menantu idaman itu. Lucu juga ada reaksinya adalah mereka, oh ya udah diambil gitu, hujatannya saya ambil gitu, saya jadikan identitas. Kalau Mbak Kanti ngeliatnya gimana nih? Ya, saya sih melihat ini mungkin bagian dari proses transformasi ya, gimana kemudian sekarang ASN itu diisi banyak generasi muda gitu ya, yang lahirnya bahkan mungkin sesudah Orde Baru runtuh gitu ya, lahirnya di periode reformasi, walaupun yang senior-senior juga masih banyak gitu ya. Jadi saya melihat ada ketegangan itu di situ ya, jadi masih ada praktik-praktik yang di zaman dulu orang lihatnya negatif, jelek gitu ya. Dan ini sebetulnya bukan hal yang terjadi di Indonesia aja gitu ya. Kalau kita lihat bicara literatur administrasi publik, kritik terhadap birokrasi yang lamban misalnya gitu ya. Terus ada semacam perlakuan yang tidak imparsial gitu ya. Maksudnya kalau ada kerabat apa segala macam, ada orang dalam kayak gitu-gitu ya. Itu bukan hanya di Indonesia gitu. Jadi ada banyak penulis yang juga mempertanyakan itu, mencoba melahirkan sebuah teori tentang birokrasi yang lebih modern gitu ya, untuk memodernisasi konsep birokrasi itu gitu. Kemudian muncullah, kayak saya pernah nulis tentang New Public Management gitu ya. Itu kan sebenarnya mengambil inspirasi dari sektor privat, gimana supaya pemerintahan tuh bisa lebih gesit, bisa lebih efisien, dan seterusnya gitu. Tapi masalahnya kalau di konteks Indonesia, jargon-jargon untuk mereformasi birokrasi itu membuatnya lebih efisien, membuatnya lebih gesit, dan lain sebagainya, lebih responsif. Itu tidak diimbangi dengan penguatan birokrasi dari sisi misalnya kesejahteraannya gitu. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh Mas Andre. Orang tuh maksa gitu ya, pengen birokrasi kita seperti di luar negeri gitu ya. Tapi di saat yang sama kita nggak bertanya gitu, mereka sebenarnya kehidupannya udah layak atau belum sih gitu. Terus saya tuh mulai berpikir ke sini, kok kelihatannya birokrat kita ya ada yang sengaja gitu ya pura-pura nggak perform atau sengaja menyimpan kemahirannya atau skillnya gitu ya, supaya nggak dapat tambahan kerjaan. Karena yang terjadi adalah kalau mereka tuh menunjukkan mereka punya skill gitu ya, mereka capable, nanti mereka terus tuh yang dikasih kerjaan gitu ya, tetapi
sebenarnya dari segi imbalan nggak berbeda dengan yang lain gitu. Dan menurut saya solusinya bukan terus kita mengaitkan dari sisi kinerja terus ditranslasi, diterjemahkan dalam bentuk tambahan penghasilan, tapi harusnya base-nya itu diperbaiki dulu gitu, sehingga semua orang tenang gitu bekerja gitu ya. Base-nya apa nih Mbak maksudnya di sini? Berapa yang mereka terima ya setiap bulannya. Jadi sekarang itu kalau yang saya tulis bersama Mbak Resya ya, kami tulis kemarin itu bagaimana komponen gaji pokok ASN ini rendah sekali gitu ya, dan ini berusaha dikatrol gitu ya dengan tunjangan, tapi kemudian tunjangan itu bisa sewaktu-waktu ditarik, tidak dibayarkan gitu misalnya kan, karena dianggapnya kan hanya tunjangan gitu, tidak wajib diberikan gitu. Nah yang ini kan problematis ya, jadi banyak orang yang akhirnya punya idealisme masuk birokrasi, ingin bekerja maksimal, mengabdikan dirinya, ilmunya, skillnya, tapi begini kondisinya gitu kan, seperti itu Mas Andre. Jadi saya melihat masih ada praktek-praktek di zaman dulu yang berusaha dihilangkan, tetapi dari sisi kompensasi ya untuk si ASN-nya ini nggak ngejer gitu. Jadi ada orang yang ngomong ya, ada salah satu komentar di postingan di conversation itu, mereka ribut kan komentar gitu, terus dia ngomong, aduh yang bener aja dong kan, you pay peanut you get monkey gitu, kayak gitu ungkapan-ungkapannya. Jadi ini serius ya Mas Andre, jadi kritiknya para ASN ini serius banget gitu. Masa sih kita bisa bicara tentang public value gitu misalnya ya, mau over public value tapi cicilan rumah nggak jelas gitu ya, terus biaya pendidikan anak, biaya kesehatan dan lain sebagainya, apalagi kalau yang tinggal di Jakarta ya. Jadi makanya di Pemda DKI kita lihat mereka bisa naikin signifikan gitu kan penghasilan THP-nya ya, take home pay untuk pegawainya, karena mereka udah berpikir gitu ya, nggak bisa kita nuntut kinerja tapi dari sisi imbal jasanya nggak sebanding gitu. By the way, kalau ada suara-suara burung masuk, itu tetangga saya punya burung suara kenceng banget. Iya, nggak apa-apa. Sering masuk ke Zoom ini nih. Kalau lagi rekaman nih atau suara tukang lewat, ntar mohon dimaafkan ya. Oke. Tadi Mbak Kanti bilang ada demand perubahan gitu ya, perubahan di kinerjanya aparat sipil negara gitu. Ada demand untuk mereka berubah biar kerjanya tuh lebih efisien, lebih efektif gitu, lebih cepat gitu. Tapi ya mereka diminta untuk melakukan itu, tapi nggak utuh gitu. Kebijakannya berarti nggak utuh. Mereka didorong untuk berbuat lebih, tapi hasil yang mereka terima tuh nggak sesuai gitu. Padahal kan selama ini orang-orang ngelihatnya, oh jadi PNS tuh enak gitu. Maksudnya kayaknya tunjangannya banyak gitu. Selalu yang diomongin itu kan, kalau istilahnya tukan tukin gitu. Selalu itu gitu. Tapi kan kalian penghasilannya banyak, kalian tunjangannya banyak gitu. Apakah itu nggak cukup gitu? Kalau gitu itu anggapan yang nggak tepat atau gimana Mbak? Iya, kalau saya sih ngelihatnya ini akar masalahnya karena orang nggak punya kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari kelas pekerja ya Mas Andre. Jadi saya tuh bingung ketika kita lihat ada sekelompok pekerja yang menuntut haknya gitu ya, yang dia sudah dijanjikan tapi tidak ditunaikan. Terus kelompok pekerja yang lain malah rame-rame misu-misu, lo nggak bersyukur gitu, padahal kita tuh berada pada posisi yang sama gitu ya. Jadi yang saya pertanyakan adalah kenapa seolah-olah kalau ada orang yang nasibnya masih Suara apa tuh Mbak ya? Kayaknya ada anakku ngamuk sebentar ya. Oke. Gimana sampai mana tadi aku juga lupa. Kayaknya ngomongin nggak punya kesadaran bahwa kita sebenarnya pada posisi yang sama gitu ya. Oke. Iya, di satu sisi ASN sedang menuntut haknya, cuman masyarakat yang di luar malah kenapa nggak bersyukur gitu. Kamu kan tukinnya banyak, tunjangan kinerjanya banyak gitu. Iya. Ya itu pandangan orang awam ya Mas Andre, dan kalau kita perhatikan responnya dari akun-akun medsos yang dikelola kelihatannya oleh ASN ya, itu mereka ya biasanya udah EGP gitu ya, udah capek gitu ya, terus mereka cenderung justru malah mengkritik balik gitu kan, ya misalnya ya emang tukinya cuma kecil, oh ya itu tadi mungkin satu hal yang orang nggak paham ya, orang awam itu melihatnya besaran tukin itu sama di semua instansi dan di semua level gitu ya, dan ini yang mungkin jadi kritik juga ya untuk manajemen ASN dengan sistem penggajian yang sangat rumit gitu ya, dengan ada sistem golongan dan lain-lain, itu membuat orang nggak bisa mengerti di dalam itu seperti apa gitu ya. Untuk
kayak saya tiap kali nulis artikel disuruh bandingin gitu kan. Tolong kasih contoh dong Mbak Kanti. Aduh, pikir balik nyari contohnya yang bisa merepresentasikan kesenjangan itu. Karena memang tergantung banget gitu. Anda posisinya di mana, bekerjanya di instansi apa. Apakah instansi Anda bisa mengamankan anggaran yang cukup untuk dibagi-bagikan ke semua pegawai gitu ya. Itu variabelnya banyak sekali gitu. Jadi yang masyarakat awam tahu dapat tukin besar gitu. Di mana dulu gitu ya, tergantung gitu gimana bekerjanya. Kalau yang dari Mbak Kanti teliti nggak layak gitu penghasilannya mereka berarti. Iya, jadi penghitungan tukin itu mekanismenya adalah lewat ada namanya indikator reformasi birokrasi ya, itu yang saya tahu ya. Jadi berapa besar yang Anda terima itu tergantung instansi Anda sudah seberapa baik pencapaiannya dari sisi reformasi birokrasi gitu. Tapi masalahnya entah mengapa ya proses ini tidak transparan dan saya mendapat banyak sekali cerita bahwa indikator atau pemenuhan indikator ini bergerak terus setiap tahunnya. Jadi instansi yang mungkin tahun lalu berharap tahun ini dia bisa naik gitu ya persentasenya, ternyata nggak juga gitu ya. Jadi indikatornya bergerak, jadi dia semakin ketinggalan gitu. Dan yang menjadi patokan selalu Kementerian Keuangan ya, Kementerian Sultan kata orang ya. Nah Kementerian Sultan ini yang sudah menikmati 100% sebetulnya, dan semua orang jadi ya ASN ya, non Kemen Sultan pastinya punya grudge gitu ya ke Kemen Sultan gitu ya, ketidakpuasan. Iri yang berdasar menurut saya gitu. Karena ketika instansi-instansi pemerintah ini diperkenalkan dengan sistem seperti merit gitu ya, merit system, terus sekarang bicara talent management, terus ada yang namanya sasaran kinerja pegawai yang dibuat tiap tahun ya sampai diukur ke level individu gitu ya. Mereka pasti merasa saya sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban saya nih gitu ya. Tapi kok hak saya tidak juga diberikan gitu. Itu yang muncul gitu di dalam diskursus terkait ASN ini. Kalau gitu masalah paling mendasarnya di mana Mbak? Sistem penghargaannya, apa ditata kelola secara dasarnya? Kalau saya sih sesuai ini background saya ya Mas Andre. Jadi saya mau bicara produksi pengetahuan sebetulnya tentang ASN itu sendiri ya. Gimana sih caranya kita memahami birokrasi gitu ya. Kenapa sih kita selama ini melihat birokrasi selalu menggunakan teori-teori yang bukan berasal dari konteks kita sendiri gitu misalnya ya seperti New Public Management dan seterusnya itu tidak berangkat dari pengalaman kita gitu. Apa sih yang menjadi persoalan di kita dan sampai di mana sih sebetulnya kita bisa bicara merit gitu ya. Apakah merit itu tepat diterapkan di saat ketimpangan itu di mana-mana gitu ya, ketimpangan dari sisi pendidikan, ketimpangan Mbak. Merit di sini tuh sistem meritokrasi itu. Jadi ya intinya adalah bahwa siapa yang kompeten maka akan maju gitu ya, naik di organisasi dari sisi karir, dari sisi pendapatan dan lain sebagainya gitu ya. Siapa yang prestasinya baik gitu. Iya, siapa yang prestasinya baik gitu. Ukurannya siapa yang menentukan? Iya, betul. Siapa yang menentukan gitu kan? Saya sering melihat akhirnya ini semacam ada ketidakadilan gitu ya ketika instrumen-instrumen ini yang dikembangkan di negara-negara yang latar belakang sejarahnya berbeda dengan kita gitu ya, trajektorinya berbeda dengan kita. Kemudian instrumen ini diperkenalkan di kita, itu sudah banyak tulisan yang mengkritisi itu gitu ya Mas Andre. Gimana bicara merit, gimana bicara penilaian kinerja yang diharapkan imparsial gitu ya, bahwa bos kemudian harus memberikan ranking kepada anak buahnya gitu ya. Itu sulit sekali gitu diterapkan di kita. Apalagi di sisi lain bos ini tahu gitu ya, di saat dia memberikan peringkat jelek, nanti penghasilan anak buahnya gimana gitu ya. Sekarang aja udah nggak jelas nih. Apalagi kalau dia dipaksa untuk memberikan penilaian yang fatal gitu kan. Jadi selalu bertabrakan gitu antara nilai-nilai ya, value yang ada di dalam tubuh birokrasi yang sudah punya sejarahnya sendiri gitu ya, dengan instrumen-instrumen yang baru dan masuk diperkenalkan ini gitu. Instrumen yang tadi itu yang NPM apa tadi? Ya, ada New Public Management ya. Itu sebenarnya paradigmanya ya. Itu dari mana Mbak kalau itu? Itu paradigmanya sebetulnya. Jadi intinya adalah New Public Management ini ingin menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan di birokrasi ini layaknya perusahaan swasta gitu ya. Organisasi yang memang memiliki tujuan untuk ya mengumpulkan profit gitu ya. Jadi NPM ini dari negara-negara barat gitu. Iya.
Dari negara-negara barat. Jadi tahun 70-80-an itu didahului di mungkin salah satunya Inggris, New Zealand juga cukup duluan gitu ya untuk menerapkan itu, Australia juga. Jadi mereka bisa memperkenalkan itu di saat persoalan-persoalan lainnya mungkin tidak seperti kita gitu ya. Jadi kalau di kita ya itu tadi kayak hubungan kekerabatan di dalam kantor itu menjadi terusik semua gitu ya dengan instrumen-instrumen yang imparsial ini gitu yang menjanjikan objektivitas dan seterusnya gitu. Terus bicara misalnya talent management gitu ya. What is talent gitu ya? Siapa who gets to define what talent is gitu kan? Ini kan juga problematis ya kalau misalnya hanya didefinisikan sepihak oleh ya katakanlah sekelompok elit di organisasi lalu mengalienasi sisanya gitu ya dan ya begitulah salah satu contohnya. Kalau misalnya Mbak bilang ini ada paradigma yang dipakai di tata kelola ASN di Indonesia yang nggak sesuai dengan sejarah yang kita punya atau nggak sesuai dengan kultur yang kita punya gitu. Yang kira-kira pas yang seperti apa Mbak? Atau apakah udah ada itu bisa diterapkan di negara lain atau bayangannya yang kira-kira bisa pas di Indonesia itu yang seperti apa? Ya, sebenarnya kalau dari sisi konsep ada yang lebih berpihak kepada birokratnya sendiri itu yang dinamakan New Public Service ya. Jadi New Public Service itu ya bukan semata-mata efisiensi ya, tapi juga bagaimana birokrat itu bisa mendeliver value ke masyarakat sekitarnya, masyarakat yang menjadi konstituen gitu ya, yang harus mereka layani, mereka berikan pelayanan dan seterusnya. Tetapi juga dengan catatan gitu ya, kita lihat juga konteksnya di Indonesia sudah siap belum bicara service gitu ya, bicara public value. Ya kalau masalah kesejahteraan aja masih belum dibenahi gitu ya. Kenapa sampai sekarang begitu banyak pakar yang mengusulkan supaya ASN itu diterapkan yang namanya single salary ya, yang mana itu diterapkan di pegawai KPK. Jadi pegawai single KPK salary itu gimana, Mbak? Jadi mereka hanya menerima satu besaran gaji. Kalau ASN kan ada tunjangan, ada gaji pokoknya. Dan gaji pokok itu biasanya kecil banget gitu ya, lalu dikompensasi dengan tunjangan yang besar. Nah kalau di KPK, saya dulu kan pernah kerja di KPK juga ya, Mas Andre. Jadi kerja saya dulu di KPK? Iya, saya dulu pernah kerja di KPK. Oh, jadi apa Mbak? Saya waktu itu memang tenaga temporer 1 tahun kontraknya sebelum saya mengajar di UI. Terus saya jadi asisten analis gratifikasi waktu itu. Jadi saya banyak bicara isu gratifikasi, makanya kemudian saya tertarik meneliti itu gitu. Wah, jarang-jarang nih ada orang bisa bilang saya orang KPK ya. Dulu Bahkan ini orang KPK dulu. Serem gitu. Juga. Ya. Jadi gimana Mbak? Jadi kalau di KPK itu single salary? Single salary waktu itu ya. Jadi mungkin setelah mereka alih status akhirnya berubah gitu sistem penggajiannya. Nah itu yang menjadi kegelisahan banyak orang kan di media, mereka bicara terus nanti KPK bakal sibuk ngumpulin ini dong seperti ASN ngumpulin perjalanan dinas gitu ya. Jadi supaya dapat uang tambahan gitu kan. Iya, yang tapi enggak maksudnya si positifnya single salary ini apa Mbak? Nah, positifnya adalah dengan besaran yang satu itu gitu ya, dan diharapkan besarannya juga masuk akal gitu ya, menjamin kehidupan si ASN ini layak gitu ya, dia bisa mencukupi keluarganya gitu, jadi bisa fokus bekerja. Jadi dia tuh nggak ada, sekarang kritiknya di ASN kan nanti banyak proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang sebenarnya nggak perlu gitu ya, diada-adain supaya ada honor gitu ya, supaya ada perjalanan dinas dan lain sebagainya. Jadi kalau dia udah tenang, yang saya ingat ya, waktu saya kerja di KPK, Mas Andre, sebagian besar orang itu nggak mau pergi perjalanan dinas, Mas Andre. Karena dia udah ribet sama kerjaan yang udah di atas mejanya gitu ya. Pakai pergi-pergi lagi nanti malah dapat tambahan kerjaan lagi gitu, yang di meja aja nggak selesai. Sementara kalau di ASN, sebaliknya, perjalanan dinas tuh dicari gitu ya. Dicari gitu. Ada istilah bisa buat laporan terus jadi masuk tunjangan gitu ya. Ada tambahan penghasilan dari situ. Ada tambahan penghasilan dari situ. Jadi ini gimana sistem remunerasi yang berbasis kinerja ini sangat mungkin dimanipulasi ketika remunerasinya masih jauh dari standar cukup gitu. Orang kan jadinya nyari-nyari gitu.
Jadi saya bingung gitu ya, termasuk Mas Yanwar Nugroho udah ngomong tentang single salary untuk ASN gitu ya. Kemudian salah satu ketua KPK kalau nggak salah juga ya di era sebelumnya menyampaikan begitu juga di media ke Ibu Sri Mulyani, Kementerian Keuangan gitu ya. Kalau bisa semua ASN udah single salary aja gitu. Tapi sayangnya jawaban Bu Sri Mulyani di situ ya, kalau nggak salah beliau bilang ini akan merusak postur APBN gitu ya. Jadi jawabannya malah ya sesuatu yang membuat kita nggak bisa membuka percakapan gitu ya. Sebetulnya berapa sih gaji yang layak untuk ASN gitu kan? Harusnya kan kita mengarahkan perdebatannya ke sana gitu. Jadi ya tadi ini ditutup nih pintu diskusinya gitu. Jadi apakah Mbak Kanti ngelihatnya gimana jadi prospeknya apa untuk perubahan di tata kelola ASN ini? Ada nggak sih harapan untuk berubahnya atau gimana gitu? Saya rasa selalu ada ya, apalagi kalau kita lihat Kemenpan RB ya, reformasi birokrasi itu kan terus bergantian diisi oleh orang-orang yang juga berangkat dari latar belakang akademisi ya, banyak yang latar belakangnya juga peneliti gitu dan ya kita lihat gitu seberapa besar sih mereka mau membuka pikirannya gitu ya dan membuka percakapan gitu ya tentang manajemen ASN ini sebetulnya sudah memanusiakan birokrat belum sih gitu, karena sejauh ini banyaknya justru mendehumanisasi birokrasi gitu Mas Andre, kayak selama COVID gitu ya. Saya pernah nulis juga di artikel yang lain gimana birokrat ini absensinya tuh harus real time dan harus ada foto terus pakai GPS gitu. Jadi harus di-track. Itu kan luar biasa ya dari sisi surveillance ya. Itu kalau dari disiplin ilmu saya ya, management studies ya, ini kan bentuk-bentuk kontrol sebenarnya gitu yang semakin mendehumanisasi birokrasi menurut saya gitu. Kebijakan tentang birokrasi ini kayaknya masih mengabaikan perspektif para birokratnya gitu ya. Jadi kalau di ilmu sosial itu ada yang namanya pendekatan emik ya. Di antropologi ada yang namanya emic perspective. Jadi ketika kita emic itu apa? Etik. Etik. Oke. Etik. Jadi kalau etik tuh kita dari luar sebagai outsider, kalau emic kita berusaha menyelami gitu ya. Gimana sih sebetulnya world view-nya, cara pandangnya, pengalamannya orang-orang yang kita teliti gitu. Nah, kalau riset birokrasi yang kebanyakan ini saya lihat di Indonesia masih dari etik ya. Jadi perspektif orang luar melihat ke dalam sehingga mereka nggak mau melihat dari sudut pandang si birokratnya ini sendiri gitu ya. Apa sih keluh kesah mereka gitu ya, ketidakpuasan mereka gitu. Makanya jadinya kebijakan yang dibuat itu seringnya sifatnya elitis gitu ya dan suka mengeneralisasi ya, misalnya tadi dengan mengimpor new public management gitu ya. Ini kan bukan berangkat dari pengalaman si birokratnya gitu ya, tapi dari konteks yang berbeda gitu kan dan di-endorse oleh kelompok elit gitu ya, dan kelompok elit ini mungkin dari sisi penghasilan sudah jauh lebih nyaman gitu ya, jadi mereka nggak punya concern yang sama gitu. Nah, begitu instrumen-instrumen ini atau kebijakan-kebijakan ini diimpose atau diterapkan atau dipaksakan gitu ya, akhirnya banyak sekali yang jadi konflik gitu. Dan sebenarnya ini kalau dari ilmu sosial ada satu kerangka ya yang bisa dipakai, yaitu deliberative policy analysis. Jadi analisa kebijakan yang sifatnya lebih konsultatif gitu, supaya nggak ada yang namanya value conflict ini. Jadi ini bukan hanya konteks birokrasi ya, di kebijakan-kebijakan lain juga banyak yang nggak jalan karena nggak ada proses konsultasi ini, Mas Andre. Jadi ini yang penting. Jadi maksudnya selama ini banyak masukan atau konsultasi kebijakan soal ASN tuh nggak dibuat dengan mendengarkan si ASN-nya itu sendiri gitu ya. Betul. Nggak mendengarkan, terutama nggak mendengarkan suara-suara umbi-umbian itu ya Mbak ya. Umbi-umbian. Ya, jadi banyak lebih sering yang terjadi di Indonesia adalah kebijakan ASN dibuat tidak dengan mendengarkan si suara-suaranya ASN itu sendiri ya, suara-suara birokratnya itu sendiri gitu Mbak. Betul. Jadi ya cenderung elitis, terus yang elit dibanding yang umbi-umbi banyakan mana sih, kan udah pasti banyakan yang umbi-umbi gitu kan. Dan kalau kita mau mengubah mereka kan mereka harus kita dengar dulu dong perspektifnya gitu. Oke, jadi apa itu solusinya tadi ya? Ada harapan nggak untuk kita bisa berharap nggak nih sama pemerintah lah? Ya, ini kerja banyak. Iya, kerja banyak orang sih harusnya Mas Andre. Jadi dari sisi elit
di birokrasinya juga punya kesadaran, punya kepekaan ya melihat orang-orang yang ada di bawah gitu ya. Karena kalau yang di level elit itu mereka tambahan penghasilannya banyak, Mas Andre, dan ini jadi kritik juga ya buat mereka yang di level bawah. Yang di atas itu tambahan penghasilan macam-macam gitu ya. Mereka datang rapat aja besarannya udah luar biasa. Jadi pembicara besarannya udah luar biasa gitu. Sementara yang di bawah-bawah ini kan enggak gitu ya. Mereka diatur dengan absen yang ketat gitu. Tadi contoh saya seperti itu. Terus setelah COVID yang saya dengar juga banyak kegiatan yang dihapuskan dari anggarannya dihapuskan gitu ya, efisiensi, kemudian honor-honor ditiadakan segala macam. Sehingga semakin kecil lah yang mereka bawa pulang gitu kan, dengan gaji yang juga kecil dan tunjangan juga ditahan gitu kan, kemarin nggak dibayarkan gitu. Jadi selain dari sisi elit birokrasinya, mungkin para birokratnya juga harus mulai ngobrol ya sama mereka sendiri gitu, Mas Andre. Mereka bisa berbuat apa, bagaimana cara menyuarakan ini gitu. Sampai kemarin kami berusul ya bikinlah serikat gitu ya untuk teman-teman ASN. Saya nggak tahu nih mereka udah diskusinya sampai mana, tapi ya saya rasa nggak ada salahnya kita melihat opsi itu gitu. SP ya, SPNS, Serikat Pekerja Negeri Sipil. Ya. SPNS tertutup. Tapi di negara lain ada Mbak serikat pekerja untuk si civil servant ini, mereka punya SP? Ada. Australia, India, Inggris, kalau nggak salah waktu kemarin kita coba telusuri gitu ya. Dan mereka akhirnya mempunyai posisi tawar kan jadinya, Mas Andre, kalau misalnya ada perlakuan yang sewenang-wenang gitu ya, kebijakan yang sewenang-wenang, ya mereka bisa punya channelnya gitu ya untuk secara kolektif menyuarakan gitu apa yang menjadi ketidakpuasan mereka gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi saya pikir bukan sesuatu yang tabu dan bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya untuk dilakukan. Tapi kalau di Indonesia, apakah saat ini misalnya kalau PNS atau ASN bikin serikat pekerja, apakah itu tidak melanggar aturan? Apakah aturan membolehkan? Gitu, ada space yang seperti apa gitu buat mereka gitu, untuk mulai? Kalau dari hasil diskusi saya itu sangat dimungkinkan dan malah dilindungi oleh undang-undang, Mas Andre. Jadi kita kan punya Undang-Undang Dasar 1945 itu melindungi orang untuk berserikat dan berkumpul ya. Jadi membentuk serikat pekerja itu adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang gitu. Jadi nggak ada alasan bahwa itu tidak boleh atau apa, itu malah melanggar konstitusi gitu kalau sampai ada yang berkata seperti itu. Tapi kalau misalnya nih kita pengen mendorong teman-teman di ASN untuk berserikat gitu, halangan terbesarnya apa Mbak kalau Mbak Kanti ngelihatnya saat ini? Ya mungkin ini ya, mereka sendiri alergi sama istilah serikat, Mas Andi. Jadi itu kan suksesnya Orde Baru ya, memecah-mecah ya kelompok pekerja ini dengan istilah pegawai, karyawan gitu ya, buruh. Terus ya beda-beda gitu. Jadi setiap kali ya 1 Mei kita tahu kan, wah buruh demo pasti semuanya misu-misu, yang namanya pegawai nggak merasa dia buruh gitu ya. Jadi mungkin itu tantangan pertama gitu ya, bagaimana menyatukan rasa senasib sepenanggungan ini sebagai pekerja gitu ya, dan kemudian yang lainnya mungkin karena dari sisi penggajian juga rumit gitu, jadi mereka terpisah-pisah gitu nasibnya, ya tergantung instansinya di mana gitu kan. Jadi mungkin kita jangan sampai salah colek, nanti yang kita ajak berserikat Kemensultan mungkin mereka nggak mau ya, nggak butuh gitu. Menggarami air laut ya, jadi usahanya ya. Enggak, saya udah enak kok, nggak perlu berserikat kayaknya. Dengan tidak bermaksud menyinggung teman-teman di Kemensultan ya. Sebelumnya nih mohon maaf nih. Disclaimer dulu. Iya. Tapi tadi Mbak Kanti bilang soal ASN yang masih muda gitu ya. Saya sih sebenarnya nggak terlalu suka dengan istilah milenial gitu. Tapi mereka lahir setelah reformasi gitu. Ya mereka masih muda gitu. Mungkin referensinya lebih jauh berbeda gitu. Jauh berbeda minimal dari saya pasti jauh beda gitu. Apa gitu kalau menurut Mbak Kanti nih, kalau Mbak Kanti mau sampaikan gitu ke teman-teman ASN yang masih muda atau mungkin bahkan mereka-mereka yang mau masuk jadi ASN gitu? Saya sih melihatnya dengan keberadaan ASN yang ya katakanlah tadi milenial ya, anak muda gitu. Justru ini bisa mendorong perubahan, Mas Andre. Jadi jangan
jangan pesimis dulu gitu ya. Nanti banyak kok ketemu teman-teman yang benar-benar punya idealisme, ingin bekerja, ingin memberikan yang terbaik untuk negeri ini gitu ya. Dan kita nggak bisa tutup mata juga bahwa dari sisi employment security-nya ya, kalau masuk sebagai ASN itu kan sampai pensiun begitu ya. Dan mungkin ini sesuatu yang unik juga untuk Indonesia gitu ya, di saat tempat lain tuh kok kayaknya rentan banget gitu ya untuk kehilangan pekerjaan, dan kita nggak tahu apakah kalau misalnya kita nggak happy kan sebenarnya ada yang namanya mekanisme mengajukan tuntutan lewat pengadilan hubungan industrial dan lain sebagainya, tapi kelihatannya orang pasti akan menghindari itu kan. Dan karakteristik ya mungkin orang Indonesia yang pengennya aman hidupnya gitu ya, tenang, makanya rekrutmen ASN itu pasti tiap tahunnya diserbu banyak orang gitu ya. Dan makin kesini kan makin diisi oleh orang-orang yang menurut saya kompeten gitu ya, dan mereka masuk ke sana niatnya bukan untuk tidur-tiduran Mas Andre gitu, walaupun ya masih banyak orang yang berpikir seperti itu. Dan ini balik lagi dengan cerita birokrasi bashing itu ya, dimana politisi itu memang paling senang ngejelek-jelekin birokrat untuk meningkatkan popularitas, meningkatkan elektabilitasnya dia gitu. Dan ini bukan hanya di Indonesia gitu ya, di luar negeri pun juga begitu, birokrasi bashing itu gitu. Jadi si politisi kalau mereka lagi berusaha cari vote, mereka menjelek-jelekan birokrasi. Oh, karena maksudnya dengan bilang, oh ini jelek, tapi saya bisa memperbaiki gitu maksudnya Mbak? Iya, jadi walaupun nggak menjanji memperbaiki aja, tapi dengan kita tuh nyampahin birokrasi somehow tuh, kalau dari riset ya ini menjadi alat untuk politisi mendulang suara gitu kalau di konteks negara lain gitu ya. Saya belum lihat kalau risetnya di Indonesia ya, tetapi dengan kecenderungan seperti itu masuk akal juga buat saya gitu ya. Kita tuh bisa dapat empati publik kalau kita jelek-jelekin nih birokrasi, tapi kan yang jadi korban akhirnya birokrasinya gitu kan, bukannya dia itu diperbaiki, diperkuat gitu ya, tapi malah terus-menerus dirongrong gitu. Nah, kalau balik ke tadi tentang anak muda, yang menurut saya kalau memang sudah bulat gitu ya tekadnya ingin mengabdi untuk bangsa ini, ya jangan pesimis gitu ya, dan carilah gitu ya teman-teman yang juga mungkin punya visi misi yang sama gitu ya. Jangan biarkan diri kita juga terlena gitu, karena banyak juga tuh yang di medsos ya biasanya ngomongnya ya udah awalnya kita kayaknya tuh mau merubah dunia gitu ya dengan mengabdi untuk negeri, tapi kenyataannya kayak gini, akhirnya melempem sendiri gitu ya. Mudah-mudahan sih itu hanya sekedar curahan hati aja gitu ya, tapi realitanya mereka tetap berjuang gitu ya untuk memperbaiki negeri ini gitu, Mas Andre. Yap. Oke, Mbak Kanti. Ya. Kita udah lumayan nih, sekian puluh menit nih. Oh, oke. Gak kerasa ya? Iya, terima kasih Mbak Kanti ya atas waktunya. Makasih. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan nantikan terus nih tulisan-tulisannya Mbak Kanti, juga mungkin nanti kalau kita ada episode-episode podcast berikutnya yang mungkin melibatkan Mbak Kanti lagi. Kalau gitu, terima kasih sahabat TCID. Demikian podcast kita hari ini dengan Mbak Kanti. Kita tadi membicarakan apa itu ASN, terus bagaimana sebenarnya mereka dalam posisi yang terjepit, juga harapan-harapan yang bisa kita sematkan ke ASN-ASN yang mungkin baru atau mungkin muda. Baiklah, demikian episode Suara Akademia kali ini. Ikuti terus konten-konten The Conversation Indonesia, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.